terima kasih banyak terkait dengan 2 rencana stadion yang ada adalah, mohon maaf, saya mengatakan sebuah tontonan ego sektoral dari 2 pemerintahan di Kota Makassar. Kenapa tidak satu, di satu saja? Apa kekhawatiran terbesar teman-teman supporter dalam proses pembangunan 2 stadion ini? Tidak jadi. 1 sampai 10. Tidak jadi. Nggak jadi. Kalau misalkan jadi gimana? Alhamdulillah. Jika 2026 kembali gagal pembangunan stadion, Untuk kelompok saya ya, Red Gang ya, Red Gang ya. Sampai dengan hari ini tidak pernah saya menyatakan bahwa akan ada stadion hingga tahun 2009 di Makassar. Makassar adalah kota dengan sejarah sepak bola yang sangat panjang. PSM Makassar lahir jauh sebelum Republik ini berdiri. Klub tertua, syarat prestasi, penuh cerita, tetapi ironisnya bertahun-tahun hidup tanpa rumah. Pernah ada sih Stadion Matoanging, saksi sejarah, tapi sayangnya dirubuhkan. Sejak saat itu, supporter seperti kehilangan alamat. PSM juara, tapi menumpang. PSM besar, tapi tidak benar-benar pulang. Berkali-kali janji stadion diucapkan. Berkali-kali pula harapan patah di tengah jalan. Maka wajar jika hari ini supporter belajar untuk tidak mudah percaya. Namun 2026 disebut sebagai titik balik. Pemerintah pusat membangun stadion Sudiang. Pemkot Makassar menyiapkan stadion Untia. 2 stadion, 1 kota, 1 klub. Apakah ini kabar baik atau hanya cerita baru dari janji lama? Di studio Kata Bangda kita akan membahas harapan itu. Kita tidak ingin mendengar pernyataan para pejabat. Kita ingin mendengar suara yang paling setia menunggu, supporter PSM. Selamat datang Bung Sul Dengkule. Silakan Anda anggaplah studio ini sebagai ada di Stadion Digital PSM Makassar. Silahkan teriak yel-yel PSM atau bercerita banyak hal tentang supporter dan kehadiran stadion di Makassar. Oke, sebelum kita bicara masa depan ya, Sul Dengkule, kita harus jujur pada masa lalu. Karena skeptisisme supporter tidak lahir dari kebencian, tapi dari pengalaman panjang yang dikecewakan, bahkan terlalu sering. Sejak Matoanging dirubuhkan, apa yang paling hilang dari PSM sebagai klub dan dari kalian sebagai supporter? Diundang hormat oleh kakanda saya, Bangda, untuk hadir bercerita terkait dengan adanya rencana dan janji terkait pembangunan 2 stadion sekaligus. Untia Stadion sekaligus dan Sudiang dan Untia. Wah, itu gimana tuh sejak Matoanging dirobohkan? Apa yang paling hilang dari PSM sebagai klub dan dari kalian sebagai supporter? Yang pertama, saya harus mengatakan saya adalah orang yang sampai detik ini sejak tahun 2022 pembongkaran Stadion Matoanging tanggal 20 Oktober, saya lah bersama dengan teman-teman saya di Red Gang itu sampai detik ini belum berhenti untuk menyuarakan kembalinya Stadion Matoanging. Artinya apa? Saya termasuk orang yang menangis ketika melihat ekskavator loader masuk ke dalam stadion. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, saya save di akun Instagram saya pembongkaran yang dilakukan oleh pejabat di masa itu. Apa yang terjadi ketika itu dibongkar? Saya merasa bahwa itu sebuah heritage, itu sebuah peninggalan dan menjadi sebuah tonggak sejarah yang memberikan cukup banyak kenangan baik kepada pemain, baik kepada supporter maupun kepada orang-orang yang berkecimpung atau tinggal di situ. Terakhir kemarin kami menyuarakan kembali di kantor gubernur pertanggal 20 Oktober. Kami menyuarakan bersama teman-teman dari Red Gang. Kami diberikan
sebuah segmen oleh orang yang ada di gubernur mengatakan bahwa ini on proses untuk pembangunan stadion di Sudiang. Kami bertanya ke Matuangin. Saya bilang Matuangin itu sampai hari ini masih berperkara di pengadilan. Nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah memang ada niat untuk membangun stadion di Matuangin atau memang harus di Sudiang untuk tingkat provinsi? Enaknya di mana? Kalau saya dari hati yang terkecil adalah enaknya di Matuangin. Kenapa di situ? Satu, secara story, disitulah tempatnya lahir orang-orang yang membesarkan PSM. Yang kedua, Indonesia ketika menyebut PSM tersep di otaknya Matuangin. Matuangin. Ya. Yang ketiga, di sana sebuah tempat yang penuh dengan perjuangan untuk menghadirkan stadion itu. Saya pernah diskusi dengan ayahanda Andi Ilham Matalata bahwa ini stadion dibangun karena memang ada kebanggaan dari Andi Matalata untuk menghadirkan event olahraga nasional di Sulawesi Selatan. Waktu itu PON ya PON kayaknya. keempat. PON keempat. Walaupun itu perintah dari presiden, tetapi beliau dengan sifat Bugis Makassarnya menerima tantangan itu. Dan ada orang yang harus direlokasi dari tempat itu. Tetapi kan ada masalah. Nah, dengan serta-merta sampai dengan hari ini satu gedung pun atau satu sisi pun itu semua diratakan. Padahal seandainya mungkin mereka cinta dengan Makassar, minimal ada satu sisi yang menjadi sebuah tonggak atau bukti bahwa ini pernah ada Matuangin yang lama di sini. Itu hilang dan sekarang rata. Iya. Ini gimana? PSM klub tua, terus kemudian penuh prestasi bertahun-tahun tanpa ada rumah. Gimana caranya? Gimana rasanya mendukung klub tua tanpa ada rumah? Inilah yang menjadi sebuah kondisi yang harus kami terima saat ini. Pun ketika PSM kemarin juara tahun 2023, tetap kami diolok-olok oleh teman-teman dari luar bahwa apa Ji? Juara tapi numpang. Tetap jadi musafir. Walaupun harus kita sadari bahwa Parepare juga itu bagian dari Sulawesi Selatan. Ya. Tetapi yang lebih dekat atau yang lebih asik disebut PSM itu ketika menyebut PSM Makassar. Bukan PSM Parepare. PSM Parepare. Nah, ini setiap periode pemerintahan selalu ada janji stadion. Ya, janji mana yang paling membekas dan paling mengecewakan? Kalau yang paling membekas, ya di saat pembongkaran itu. Kita dihajarkan untuk FGD kalau salah di Hotel Aston, kalau tidak salah di Arlanda, dengan desain, dengan perencanaan yang luar biasa sampai itu dibongkar. Dan pada waktu itu kayak merasa tertipu nggak? Ya, bisa dikatakan merasa tertipu karena apa ya? Terlalu berani untuk membongkar itu, ternyata baru pembongkaran sudah bermasalah. Jadi memang menjadi sebuah hal yang sangat menyakitkan. Kami lahir di Matuangin, kami besar di situ, dan kami dikenal. Makanya kami punya brand di kelompok saya ya. Brand itu namanya Matuangin Utara. Sampai hari ini saya tidak akan hilangkan Matuangin Utara. Kenapa? Karena posisinya di utara waktu itu. Utara, iya. Berarti di sebelah sini ya? Di dekatnya Jantung Sehat. Nah, jadi kenapa saya sampai hari ini masih menggunakan brand Matuangin Utara di Red Gang itu? Karena saya masih berharap bahwa akan ada Matuangin kembali hadir. Iya. Ada Matuangin kembali hadir. Terus sikap ragu supporter ini bentuk pesimisme atau justru bentuk kedewasaan kepada rencana ini, rencana pembangunan stadion? Ya, terima kasih banyak terkait dengan dua rencana stadion yang ada. Adalah, mohon maaf, saya mengatakan sebuah tontonan ego sektoral dari dua
dua pemerintahan di Kota Makassar. Kenapa tidak satu, disatukan Iya. saja? Iya. Kan disatukan saja. Toh, Kalau stadion adalah simbol harga diri klub ya. Apakah selama ini PSM diperlakukan tidak adil? dengan Ya dengan perencanaan-perencanaan ini. jadi mohon maaf kalau terkait dengan PSM, jadi PSM itu milik perusahaan, bukan milik Pemda yang dikelola pure murni oleh perusahaan PT Persaudaraan Sepak Bola Makassar. Jadi bukan lagi. Jadi mau dibangun Sudiang, mau dibangun Untia, PSM sembarang dia mau pakai yang mana. Gitu. Iya, karena tidak ada spesifikasi bahwa saya bangun Sudiang ini untuk PSM Makassar. Tapi kan mereka mengatakan untuk mendukung kegiatan olahraga di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar. Pun juga dengan Untia. Pak Wali Kota mengatakan kita akan bangun stadion di Untia untuk mendukung program olahraga yang ada di Kota Makassar. Tidak dikatakan hanya untuk PSM. Kan gitu. Sampai seperti itu ya. Iya. Nah, ini kan untuk pertama kalinya ya dalam sejarah Makassar 2 stadion bertaraf internasional direncanakan dibangun hampir secara bersamaan. Iya. Stadion Sudiang oleh pemerintah pusat, Stadion Untia oleh pemerintah Kota Makassar. Ini terdengar megah. Tapi di balik itu muncul pertanyaan apakah ini solusi akan menjadi masalah yang baru? Anda sepakat nggak dengan pertanyaan ini? Kalau saya solusi 40%, masalah 60%. Coba dibantu saya apa yang 60%-nya? Kalau solusi untuk minimal tempat yang ideal untuk pengembangan olahraga yang ada di Makassar. Hari ini silakan kita lihat ruang terbuka hijau untuk teman-teman yang mau olahraga. Mau kemana lagi? Karena kursi tidak ada. Hasanuddin karena dibatasi karena ada kegiatannya dari teman-teman Kodam. Telkom terbatas, tidak bisa muat banyak. Emiseran juga begitu. Di BTP terbatas. Jadi mau kemana lagi? Nggak ada ya? Nggak ada. Ibarat ayam nggak ada kandangnya. Iya. Iya. Ibarat kalau lambangnya perahu, dia nggak tahu di mana dermaganya. Iya. Jadi dia hanya di laut terputar terus. Kasihan banget ya PSM. Iya. Sangat kasihan. Saat mendengar kabar 2 stadion dibangun ini, apa reaksi pertama kali? Kalau saya senyum, tidak ketawa. Ngerti kira-kira? Ketika saya Iya. saya telepon pertama kali apa dalam benak Pak Presiden Red Gang? Kalau saya ditelepon bicara ke saya paling bersemangat untuk membahas itu. Oh, Paling semangat untuk membahas itu. membahas karena udah tahu jawabannya atau yang tadi itu yang 60% 40? 60-40. Pun ketika kita kembali ke flashback ke belakang semenjak tahun 2024 selalu menjadi skala prioritas segmen daripada pengampu. Tapi sampai dengan tahun 2026 ini sudah hampir lagi masuk bulan Februari masih stagnan. Belum ada apa-apa. Bagusnya ya, idealnya ya. Saya coba ngomong nih. PSM ini butuh 1 stadion utama atau stadion nya itu 2 sekaligus. Kok saya satu mau? Nah, saya coba kasih ilustrasi ya. Iya. Pembangunan stadion Sudiang yang dibangun oleh prakarsanya pemerintah pusat melalui Pemprov Sulsel. Iya. Itu memang pure stadion, tidak ada lintasan atletiknya. Ada. Katanya nggak ada. Katanya ada. Oh, saya baca berita Sampai hari ini nggak ada. dari beberapa yang kami share, yang kami cari, tidak pernah tapi konsisten saya lihat desainnya. Gitu ya? Iya. Desain yang pertama waktu dulu sebelum menang Waskita itu lain. Nah ini muncul Waskita, muncul desainnya lagi. Kami komentar di akunnya Waskita mengatakan kami ikut dengan gambar yang ada. Jadi saya agak tertipu dengan informasi yang beredar di media ya.
Ya, Maaf. silakan dicek di akunnya Waskita. Ada PT Waskita itu ada, dia posting itu. Terima kasih kepercayaan kepada kami untuk rencana membangun stadion. Mm-mm. Tadi kan banyak itu komentar yang mengatakan ada lintasan, yang bilang tidak ada. Ada lintasan. Jadi bukan stadion tok, tapi gelanggang olahraga. Oke. Apa kekhawatiran terbesar teman-teman supporter dalam proses pembangunan 2 stadion ini? Tidak jadi, 1 sampai 10. tidak jadi. Nggak jadi. Kalau misalkan jadi gimana? Alhamdulillah. Kok apatis? Iya, apatis karena Kenapa apatis? capek mikir janji. Ada baru bilang ada. Eja Tompina doang. Ya tapi pindah doang. Jika stadion selesai nih ya, Nah, apa dampak paling nyata bagi prestasi PSM dan ekonomi supporter? yang paling pertama okupansi akan naik. Ya, Akan naik. Kenapa sampai sepi Parepare? Bukan karena mahal tiket. Memang jarak yang terlalu jauh. jauh ya. Iya, ditambah sama prestasi. Saya sampai yang kemarin sama manajemen, bukan cuma masalah harga tiket. Walaupun itu ada pengaruhnya sedikit. Tapi yang paling berat adalah pulang dari Parepare 5 jam, 4 jam paling cepat. Capek. Iya. Masih mending kalau menang, kalau kalah atau mumi. Dia bilang orang, waktu dia mau juara, penuh. Saya bilang, jangan ke Makassar. Dari Bulukumba, dari Toraja, itu hajar semua. Dengan harga tiket 700.000. Laku. Kenapa? Ada kerinduan, ada prestasi. Nah sekarang, pernah juara. Sekarang kemarin malah di awal-awal kita paling butut. Jadi itu tantangannya manajemen. Sampai hari ini. Yang sekarang agak mending nih karena naik nih. Urutan ke-8. Kemarin urutan 15. Datang ke lagi sana seri, datang ke lagi kalah. Yang kan mumet teman-teman jadi kecewa. Ditambah lagi jarak. Ini apakah stadion ini akan mengembalikan budaya tribun yang sempat hilang? Anda percaya nggak kalau misalnya stadion ini ada? Kalau dengan 2 lokasi yang ada, tidak terlalu percaya. Kecuali mau juara. Dari Sudiang Untia yang mana yang paling layak untuk bisa jadi base campnya, home base PSM? Matuangin. Enggak, kalau saya kasih pilihan Sudiang dan juga Untia, yang mana yang kira-kira layak? Kalau saya, ya Sudiang. Kenapa bukan Untia? Pertama akses. Sudiang macet. Lebih macet lagi tol. Sempit. Kita tidak boleh lewat tol. Sekarang saja tidak ada justru yang stadion di sana lewat pinggir tol gitu. Macetnya minta ampun. Kalau Sudiang kita bisa lewat Perintis. Perintis. Wah, konvoynya asik. Konvoynya asik. Dapat. Konvoynya dapat ya. Iya. Oke, ini kan tahun ini ya, tahun ini Stadion Sudiang dan Untia menjadi simbol uji kepercayaan publik kepada negara. Jika gagal, luka lama akan terbuka lebih dalam. Jika berhasil, sejarah akan mencatatnya. Apakah teman-teman supporter sepakat stadion ini adalah ujian kepercayaan publik terhadap pemerintah? Sangat sepakat. Kenapa bisa? Karena ini menjadi hampir semua calon kemarin semua menjanjikan akan ada stadion baru. Itu menjadi politiknya. Bahkan ada yang mengatakan itu prioritas. Wali kota? Termasuk wali kota, Gubernur? termasuk gubernur. Nah ini kan mereka udah mau wujudin. Mana buktinya? Ya kan butuh proses. Di proyek terlalu lama prosesnya. Berarti bukan prioritas dong. Berarti bukan prioritas kan? Kalau kita mengatakan itu prioritas, artinya kan dikedepankan, diutamakan. Ya tidak nih. Ini tahun kedua ini. Pasca dilantik 2024, Februari 2025. Ini sudah 1 tahun ini tidak ada nih. Padahal janji politiknya prioritas. Apa pesan paling tegas supporter kepada pemerintah pusat melalui pemerintah Pemprov Sulsel dan juga Pemkot? Oh saya satu anggaran, satu mau stadion. Jangan yang kedua. Iya ya. Kenapa mesti 2 ya? Kenapa mesti 2? Satu mau. Kembali ke Matuangin.
Tidak boleh ditimbun, tidak boleh menjadi terlalu besar. Cukup dengan 25.000 atau maksimal 30.000 sudah bisa itu untuk yang penting berstandar standar FIFA atau AFC. Kemarin berapa muat Yang mana? supporter waktu dulu? Matuangin dulu kan tidak standar. Jadi bisa sampai 15.000. Kemarin cuma 15.000. 15.000. Udah kayak gitu. Iya. Itu tidak standar. Jadi idealnya itu matuangin dulu cuma 12.000. Ketika penuh itu 15.000. Over kapasitas sampai 20.000. Tapi saya napas di waktu kayak mau juara 2019 itu 20.000. Saya terakhir itu waktu lawan Bali loh. 2018 berarti. Waktu masih ada Irfan Bahdim. Yang kita kalah. Yang kita kalah 2-1. Iya. 2018. Hancur. Hancur Iya. kita di situ. Sampai saya maghrib di bawah. Jadi kalau dia bilang kalau dihilangkan egonya pemerintah provinsi, pemerintah kota, sama-sama mikir dulu bersama. Itu kan secara kepemilikan, Matuangin itu kan miliknya Pemprov, asetnya Pemprov. Tuh kalau legowo mau ikhlas, kasih Pemprov bangun mau buat keterangan hibah, kan bisa begitu mungkin. Gampang ya? Iya kan? Kenapa kayak kita ini beradu untuk mau dibilang saya bangun stadion. Nah, yang kedua, lokasinya hampir berdekatan. Sudian, Untia, berapa sih jaraknya ke sana? Berapa gap ke sana? Nggak terlalu jauh, Ji. Kan? Kenapa di Matuangin saja? Elok diaseng ya? Sama Kadeogi Elok diaseng. Itakai. Kenapa kan di Matuangin mo? Dan saya daripada ribet ya? Iya. Mending di Matuangin aja gitu. Tanahnya Pemda. Sekarang Pemkot ada ngeranya 500 miliar untuk menimbun saja. Kenapa tidak ke situ? Ketemu dengan Pak Gubernur, Pak Wali Kota, duduk sama-sama bagaimana bagusnya itu supaya ini makanya itu stadionnya yang standar. Itu maksudnya. Dan daripada sekarang itu sana tinggal juga. Kayak Barombong hancur juga. Ya, jangan pergi Barombong, abaikan lagi Barombong. Cukup di Matuangin. Pernah nggak disuarakan ini? Saya bilang per 20 Oktober saya masih suara. Oh ini? Iya. Sama saya sampai hari ini masih yakin bahwa itu akan dibangun. Sama wali kota? Saya ke sana ke wali kota. Apa tanggapannya wali kota? Kami mau bikin Untia. Kalau Untia bikin itu sport center oke lah. Tapi untuk PSM Matuangin. Sampai dengan detik ini. Nih, jika 2026 kembali gagal pembangunan stadion sampai akhir tahun nih, apa sikap supporter? Dia marah atau bergerak? Jadi begini, saya untuk kelompok saya ya, Red Gang ya? ya Red Gang ya, sampai dengan hari ini tidak pernah saya menyatakan bahwa akan ada stadion hingga tahun 2029 di Makassar. Itu keyakinan saya. Kita bicara stadion ya, stadion itu kan harus utuh, bukan hanya bangunan, bukan hanya lahan, bukan hanya gambar, tetapi yang utuh. Kita dipertontonkan sampai dengan hari ini akan selalu berkutat dalam bahasa prioritas. Mohon doanya masyarakat Makassar, mohon doanya masyarakat Sulsel akan segera dibangun. Sampai dengan hari ini, kami demo 2024. Jawabannya sama. Kami suarakan 2025, jawabannya pun juga sama. Enggak ada yang berubah. The same. Sama aja. Sebaliknya jika kalau stadion ini nanti berdiri, mau nggak supporter membantu menjaga? Kalau itu wajib. Itu wajib. Jangan dibangga untuk merusak. Red Gang nggak pernah merusak. Sampai dengan detik ini silakan dilihat ya, di kita aja pernah nggak kami merusak. Walaupun kami tidak besar, kami tidak pernah membuat susah PSM. Ini Red Gang dari tahun berapa sih? Tahun 2004. Udah berapa anggotanya? Kalau Anda kan presiden. ya, Presiden Red Gang supporter PSM. ya. Udah berapa anggotanya? Udah berapa rakyat Anda? Kalau anggota sekarang, toh saya bisa mengatakan saya tinggal berapa mami. Habis. Pertama faktor usia 22 tahun nih. Abanda. Berapa? 22 tahun nih supporter. Jadi yang dulu
aktif di masa kami masih umur 20-an, 30-an, sekarang 40, 50. Toa Medi. Toa Miko dong. Nah, untuk mereka bilang, kenapa regenerasi? Regenerasi sekarang, kita diperhadapkan pada kondisi yang ada di kekinian. Susah ya? Tidak berat. Jadi, kita hanya bisa mengajak, tetapi untuk mau kayak seperti waktu baru lahir, itu berat. Ketika kita bicara berapa kuantitas, sampai dengan hari ini saya mengatakan masih maksimal 500. Jumlah supporter ada nggak sekitar 20-30 ribu? Ada, sampai dengan hari ini ada 13 kelompok. Kalau dijumlahin mereka puluhan ribu. Kalau lagi PSM berprestasi puluhan ribu. Itu asli Red Gang atau mendadak Red Gang? Kan ada dua. Jangan sampai ada orang tiba-tiba menang nih PSM gabung Kalau ya itu juga begitu. Jadi kalau PSM lagi mau juara 25.000 pas-pas. Banyak banget ya. Pas-pas. 30.000 susah napas. 20.000 longgar. Kalau mau juara PSM. Karena biar dari Selayar, biar dari Manado, yang penting orang Makassar akan terbang ke sini. Dan terbukti waktu 2023. Waktu menang. Waktu juara. Dari Kalimantan datang nih. Beli tiket di luar, di lapangan, di luar loket. Sampai 700.000 tiket terbuka. Tiket VIP 1,5. Harga standar cuma 300. Dulu saya mau tanya psikologisnya supporter deh. Gimana psikologisnya ketika PSM main di Parepare? Batakan ya. Pernah juga di Batakan, Kalimantan kan. Iya. Itu gimana? Kalau saya mau tanya, ada nggak perbedaan persamaannya ketika tampil di Matu Angin? Pasti agak naif juga saya mempertanyakan itu. Itu perasaannya gimana ketika tampil di Batakan, di Parepare, PSM? Ketika saya ditanya, saya orang yang pernah mengatakan bahwa dimanapun PSM berlaga, saya di situ. Menang kalah Ada urusan. Dan sampai hari ini saya masih buktikan. Saya masih setia untuk dukung PSM walaupun saya cuma berapa orang yang ada di Tribun Utara. Sisa berapa sekarang? Paling tinggi 30. Astagfirullah. 30. Kenapa pilihan di Tribun Utara? Bagi saya situ kan lahir. Nah ketika saya jadi kutu loncat mulai karena enak, Arto Pip, ya saya bukan supporter, saya penonton dong. Bob, beda ya. Iya. Antara supporter dengan Iya. penonton. Saya tanya Ki, Bang Da. Kita mungkin penontonnya Sila on Seven. Hari ini mau nonton, karena baru mau tampil, pasti kita akan war ticket. Ya, Bulan depan datangi lagi, masih pakai penonton. masih. Minggu depan main lagi, masih pergi. Masih. Berarti kita fansnya. Fans. Penontonnya, kita nggak nonton, nggak mau pergi deh. Jadi yang penuhi stadion itu rata-rata supporter atau penonton? Kalau sampai dengan detik ini, itu supporter. Oh, supporter. Okupansinya tinggal, ya paling tinggi mungkin 20%. Tapi kalau lagi prestasi, tunggu makin. Berarti jumlah supporter juga berkurang ya ketika PSM kalah ya? Iya, Sekarang posisinya terakhirnya gimana? Posisi berapa PSM? 8. Bagus itu. Zona aman. Tapi mau juara berat. Berpeluang untuk degradasi masih bisa. Ketika kalah. Katanya bagus nih pelatih. Bagus kemarin di awal. Kenapa bagus di awal terus akhirnya enggak? Ya kalau bicara teknis sih, saya orang yang tidak pernah kepo dengan masalah teknisnya pelatih. Di otak saya adalah win and win. Menang. Ya, siapapun dia, apapun pemainnya, ada urusan. Nah, jangan saya menang. Iya. Oke, ini terakhir ya. Apa makna stadion bagi generasi supporter yang belum pernah melihat PSM bermain di kandang sendiri? Sangat dalam sebenarnya. Kalau misalnya jadi dan PSM punya home base sendiri, itu menjadi sebuah hal yang paling membanggakan bagi seorang supporter. Sangat membanggakan. Kita keluar, orang mau away ke sini,
kita dengan bangga menawarkan stadion saya, di tribun saya. Tapi kalau di Parepare, mohon maaf, tetap kita bersyukur karena ada Parepare. Di Parepare, pertama harus kita pikir bagaimana akomodasinya ke sana, bagaimana pulangnya, bagaimana tempat tinggalnya. Nah kalau di Makassar dia Jurmata, yang ditampung Jurmata. Jamil takut kelaparan. Kelaparan. Orang Makassar suka jadi minta makanannya. Karena pernah aku rasakan waktu masih di Matuangin, saya bisa menampung teman-teman supporter dari luar sampai 300 orang. Iya, saya dengar ya, Red Gang ini salah satu kelompok supporter yang aware sekali kepada supporter lawan bahkan. Kalau ada yang nggak punya uang untuk pulang, dicariin tiket gimana cara bisa pulang itu supporter ke kampungnya. Tanggung jawab moral sebagai saudara saya tribun. Oke. Karena saya juga pernah merasakan teman-teman saya yang ke tempatnya orang tinggal sebut brand saja, mereka alhamdulillah dijemput, dikasih makan, dikasih tidur, dikasih masuk stadion, dijagai. Nah ketika itu kita tidak balas, kita kan tidak bicara persen bahwa Sul yang antar, Sul yang terima, tapi Red Gang. Nah itulah yang menjadi modal saya kepada teman-teman bahwa ketika ada tamu minimal kau tegur, kau samperin, masalah makan atau rezekinya masalah makan. Dan saya alhamdulillah waktu masih di Matuangin, silakan cek teman-teman Bonek, teman-teman Bandung, teman-teman dari Kalimantan, bahkan dari Palembang, dari Barito, dari Samarinda, ya masih bisa jadi kasih makan, alhamdulillah. Dan bukan saya yang kasih makan, bukan juangku. Ada yang datang bawa nasi kuning pagi-pagi, nasi bungkus siang-siang. Ada. Sejauh ini supporter masih setia menonton PSM? Nggak berkurang? Pasti ada kurang. Yang datang, ada larangan sekarang. Nggak boleh ada away. Jadi supporter luar, kalau masuk ke situ nggak boleh masuk ke stadionnya Parepare, dukung timnya. Kenapa? Aturannya PSSI, aturannya federasi. Karena? Katanya pasca kejadian Kanjuruan, yang ada konflik kemarin, ada yang meninggal 135 orang. Tapi kalau bisa Red Gang nonton di luar boleh? Saya sama juga. Ini saya masih konsisten dengan itu. Saya tidak mau gara-gara saya penonton di luar, PSM disanksi lagi. Padahal pengen mau keluar. Pengen. Saya bilang sama teman-teman PSM, seandainya tidak ada larangan, saya kawal kok keluar. Saya sudah buktikan, alhamdulillah, Abang Dan saya sudah keliling Indonesia gara-gara PSM. Iya. Dari Papua sampai Sumatera. Udah selesai. Alhamdulillah. Selama ada PSM berlaga kecuali Wamena, enggak. Kenapa? Oh ya, pernah rusuh ya. Ini jauh sekali. Ada penumpang kapal Tinting itu. Tinting apa namanya itu. Sampai sejauh itu. Tidak pernah saya ke sana itu. Oh Jayapura sudah, Ternate sudah, Palembang, Padang, Lampung, Jambi ke Jawa. Ya. Oke, kalau gitu Pak Presiden Red Gang, ini saya mau bawa closing ya. PSM Makassar bukan sekedar klub sepak bola, ia adalah ingatan, kebanggaan dan juga identitas sebuah kota. Bagi supporter PSM, menunggu stadion bukan soal sabar, tetapi soal mempertahankan iman pada rumah yang seharusnya ada. Kita tunggu 2026 dan sejarah akan menjawab. Terima kasih Bung Zul Dengkule sudah hadir. Kita bersama-sama menantikan 2 stadion megah yang akan berdiri di kawasan Barat Makassar. Kawasan Barat Makassar. Terima kasih. Oke, semangat.